Selamat Natal sekalipun sudah lewat. Dan juga selamat tahun baru 2026. Biarlah melalui tahun baru 26 ini kita tetap punya semangat dan roh kepada Allah. Dan menyerahkan seluruh aktivitas pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, anak, suami, istrimu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mengambil alih seluruh kehidupan kami. Firman Tuhan pagi hari ini dengan tema untuk menjalani tahun 2026. Tuhan memohon kepada kita, bersandarlah pada kuasa dan anugerahnya. Berarti tidak ada seorang pun yang merasa dirinya mampu untuk menghadapi tahun yang sedang kita jalani, yang hari ini sudah memasuki hari ke-18. Yang merasa dirinya mampu. Tetapi Tuhan mengajak kita, bersandarlah atas kuasa dan anugerahnya. Maka kita semua akan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita buka di kitab Ratapan pasal 3. Dalam pergumulan berharap dan terimalah rahmat dan kasih Tuhan, supaya kuasa dan terangnya menopang hidup kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya bagi 4 bagian. Dalam pergumulan berharap dan terimalah hikmat dan rencana Allah. Bagian yang kedua, dalam pergumulan kuatlah di dalam Tuhan. Yang ketiga, dalam pergumulan taat dan percaya pada Tuhan. Yang terakhir keempat, dalam pergumulan jangan takut. Ayo kita lihat Ratapan pasal 3 ayat yang ke-21. Ratapan pasal 3 ayat 21, Ratapan pasal 3 dengan perikop penghiburan dalam penderitaan. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Di sini dikatakan tetapi hal-hal inilah, berarti penghiburan ada di dalam penderitaan. Maka kita selalu diminta oleh Tuhan, perhatikan dan berharap pada Tuhan. Ayat yang ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Kalau kita mendengar ayat yang kedua, biarlah kita semua yang hadir dan ada di tempat ini, katakanlah kepada dirimu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan kita Yesus. Berarti dari awal tahun 2026 sampai nanti penghujung tahun 2026. Bahkan seterusnya. Kita harus percaya. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Bahkan ayat 22b berkata, tak habis-habisnya rahmatnya. Berarti tidak pernah kandas berkah-berkah dari Tuhan. Kalau kita selalu ada di dalam rahmat dan anugerah Allah, apa yang harus kita khawatirkan? Berarti dalam menjalani tahun 2026, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat yang ketiga, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Oh, luar biasa. Di ayat yang ketiga, biarlah kita selalu berkata, tiap pagi Tuhan, aku merasakan kesetiaan
kesetiaan-Mu yang luar biasa. Tidak ada manusia yang setia seperti janji firman Allah. Kesetiaan manusia hari ini sangat luar biasa. Besok ada persoalan masalah. Berubahlah setia manusia. Tetapi di sini dikatakan selalu baru tiap pagi besar setiamu. Layaklah kita semua selalu bersyukur dan berkata di dalam hatimu, sekali engkau Yesus, tidak ada nama yang bisa menggantikannya. Ayat berikutnya, apa yang akan kita terima? Di Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5 berkata, kehidupan ada di dalam dirimu dan terangmu selalu memberikan kekuatan pada kita. Berarti terang Tuhan akan selalu menerangi seluruh kehidupan kita sehingga kegelapan tidak sanggup mempermainkan kita. Kenapa? Karena terang dan kuasa Tuhan selalu dijanjikan oleh Dia ada di dalam hidupmu. Siapa yang pernah menjanjikan terang dan kekuatan kehidupan di dalam hidup kita selain Tuhan? Manusia berjanji hari ini, besok berubah. Tetapi janji Allah sejak kita ada, bahkan sebelum kita ada di dalam rahim seorang perempuan. Tuhan telah menjanjikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita ke depan. Kisah Rasul pasal 3. Saya akan nyatakan. Janjinya luar biasa Bapak Ibu. Mari kita lihat. Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 sampai yang ke-8a. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Orang dunia membanggakan emas sekian puluh kilo. Kekayaan dan lain sebagainya yang melimpah. Tetapi semuanya tidak akan pernah menjamin kehidupan kita. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang ada pada diri Petrus adalah apa? Nama Yesus. Di saat dia mendeklarasikan nama Yesus, dia berkata dan menyatakan kuasa, berjalanlah engkau. Berarti kalau saat ini ada saudara-saudara atau jemaat yang usahanya mengalami stuck, kalian harus percaya di dalam nama Yesus berjalan dan lancarlah usahamu. Berjalan dan berjalanlah segala pekerjaanmu. Berjalan dan lancarlah kesehatan dan keuanganmu. Itu janji Tuhan yang ada di dalam diri Tuhan. Maka kita perhatikan ayat berikutnya. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kakinya. Di saat nama Yesus dinyatakan dan Petrus berdoa dan menjamah orang itu, maka berjalanlah, maka kuatlah kakinya, maka kuatlah keuanganmu, maka lancarlah usahamu. Apapun yang kau rencanakan, kalau Tuhan ada di dalamnya, di tahun 2026,
tidak ada di antara jemaat Tuhan kalau yang sungguh-sungguh akan mengalami yang tidak baik. Tidak akan pernah ada. Semua kembali ke kita bagaimana kita menjalankan firman Tuhan. Kalau kita menjalankan firman Tuhan dengan sepenuh hati, janjinya tidak pernah berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah kekuatan dan hidup dan terang di dalam hidupmu. Amin. Kembali pegang firman Tuhan ini. Maka tadi saya katakan, Tuhan menjanjikan kepada semua jemaat ini akan hidup semakin luar biasa di tahun 26 ini. Tetapi kalau kita mulai tidak memenuhi nyanyian tadi, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kelimpahan, kita harus tetap berkomitmen. Yesus sekali Yesus, selamanya nama Yesus. Kalau kita memegang nama ini, karena nama ini mengandung suatu jaminan. Karena nama ini punya kuasa. Kita harus selalu ingat apa yang Yesus alami di Taman Getsemani. Sampai dia di Kalvari. Kesengsaraan sampai kematian. Tetapi apa yang Yesus pegang? Dia tidak pernah ngomel dan menyalahkan Bapa. Itu juga yang Tuhan mau dari kita. Melainkan katakan seperti yang Yesus katakan di kayu salib. Di sebelum nyawanya terlepas, apa yang dia ucapkan? Berkat. Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam keadaan penderitaan yang sangat berat, Yesus tetap mencintai kalian. Demikian juga Tuhan mau dari kita. Di dalam keadaan kurang, di dalam keadaan sakit, kalian harus tetap taat dan cinta Tuhan. Maka janjinya di tahun 2026 jemaat Gereja Allah Baik Imamat Rajani tidak ada yang kekurangan. Katakan amin. Kembali ke kita. Ayat berikutnya. Bagian yang kedua. Mari kita buka di 2 Timotius. Dalam pergumulan, kuatlah. Karena kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan dalam rohnya akan menyertai kita. Saya bukakan rahasia. Roh yang bagaimana yang akan diberikan kepada seluruh jemaat ini. Mari kita lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dunia saat ini banyak orang bingung mencari ketenangan. Tetapi mereka kasihan tidak mendapatkan roh yang benar. Tetapi kepada semua jemaat yang hadir, Tuhan menjanjikan Allahmu akan memberikan kepadamu bukan roh ketakutan. Amin. Melainkan roh yang membangkitkan usahamu. Roh yang membangkitkan finansialmu.
roh yang membangkitkan pekerjaanmu, roh yang akan membangkitkan rohmu supaya semakin kuat di dalam Tuhan. Ayat berikutnya kita perhatikan. Saya bawa lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau dari kita. Mari kita perhatikan ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa yang harus kita pelihara? Sekali ada di dalam Roh Allah, jangan pernah berpikir keluar dan meninggalkan Roh Tuhan yang begitu dahsyat. Berapa hari yang lalu, saya ini di ruang kos, selesai mandi, Tuhan berbicara pada saya dengan audible. Keluar dari ruangan kamarmu. Temui anakku atau saudaramu. Saya bertanya sama Tuhan. Siapa anak Tuhan? Siapa saudara saya? Padahal di kos itu tidak ada saudara saya. Tuhan berikan dengan jelas. Saudara nama ini. Uts, ada apa Tuhan? Keluar temui dulu. Saya keluar. Saya minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus. Urapi hambamu dengan rohmu. Apa yang kau ingin sampaikan. Di dalam mulut ini berbicara apa yang engkau mau. Saya keluar, saya temui bapak ini. Inisial P. Waktu saya ketemu, saya intermezzo ngomong sama dia. Saudaranya berapa? Anaknya berapa? Dia cerita saudaranya 7, anaknya 2, 1 istri. Lalu Tuhan mulai berbicara. Mulut ini diajak ngomong. Ajari dia, kenalkan dia kepada namaku Yesus. Kenapa? Saya tanya. Dia kan sedang menjalani terapi kanker di lehernya sini sampai mulutnya. Sudah 4 bulan dia di tempat kos itu menjalani terapi kanker di RSAL. Terus apa maunya Tuhan? Aku akan bolehkan dia. Oh, kaget saya. Puji Tuhan. Tuhan mulai berbicara banyak. Akhirnya saya ngajak ngomong sama dia. Saya katakan, Pak Pinpin, Tuhan berbicara. Kalau kamu mau terima. Karena saya tahu dia bukan penyembah Tuhan Yesus. Dia bukan orang pribadi percaya Yesus. Saya katakan, saya kenalkan siapa Yesus. Dia adalah Allah yang memberi kehidupan. Dan dia yang akan memberikan janji pemulihan. Wah, dia mulai bergairah mendengar. Saya ceritakan, saya saksikan beberapa kejadian yang Tuhan nyatakan melalui apa yang Tuhan ngomong. Saya sampaikan pada orang, banyak orang mengalami pemulihan. Dia mulai mendengar. Akhirnya dia mau terima Yesus. Waktu dia mau menerima Yesus, dia panggil istrinya yang di kamar sedang tidur. Istrinya dibangunkan, diajak keluar. Istriku, kamu harus mendengar ini. Ada apa? Beliau adalah hamba Allah. Beliau mendapat sesuatu untuk kita. Apa? Tuhan akan pulihkan kita. Saya mendengar itu, saya ikut senang. Kalau dia berani mengatakan akan dipulihkan, berarti dia percaya. Setelah dia percaya, saya cerita mengenai
pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat. Memang dia luar biasa. Saya kenalkan siapa Yesus. Yesus adalah segalanya di dalam kehidupan manusia. Dan Yesus yang menguasai seluruh bumi dan langit ini. Kenapa? Kenapa Pak Yosua ngomong itu? Ya, tidak ada Allah selain Yesus yang bangkit dari orang mati. Wow, dia kaget. Oh iya Pak, saya pernah dengar. Berarti sengat maut tidak berdaya di dalam tangan nama Yesus. Saya ceritakan itu, dia mau terima. Tuhan ngomong urapi dia. Saya berdoa, saya urapi. Dilalai minyak urapan itu bleber. Wah, membasahi mukanya. Dia mengatakan sesuatu. Saya mikir, waduh mukanya kena minyak. Pak kok begini? Enggak. Ternyata dia ngomong apa? Puji Tuhan, Yesus mengurapi aku. Woi. Amin. Sembuhlah engkau. Pulihlah. Setelah itu dia cerita. Ternyata dia ini sudah lama diinjili oleh engkohnya atau abangnya. Yang menjadi hamba Tuhan di Pakuan di Surabaya ini. Dia mulai cerita akan kebesaran nama Yesus. Ya Pak Yosua, engkohku itu di Surabaya menjadi hamba Tuhan. Waktu dia meninggalkan Dumai, kota di luar pulau itu, pindah ke Surabaya, belum punya apa-apa, miskin. Tetapi seperti apa Pak Yosua ngomong, bahwa nama Yesus menguasai seluruh bumi dan langit ini dan hidup manusia. Sekarang dia mulai cerita. Engkohku bukan hanya punya rumah satu. Engkohku diberkati 2 rumah dan 1 apartemen. Saya ngomong puji Tuhan. Percayalah. Karena Tuhan tadi sudah mengatakan, aku akan pulihkan engkau. Istrinya nangis. Saya ngomong puji Tuhan. Ayo kita doa. Setelah saya doa, saya ajak ngomong macam-macam. Dia berkata, kapan Pak? Jangan mengatakan kapan. Saya bukan Tuhan. Kapan menurut waktu Tuhan. Pemulihan bukan menurut waktu kata manusia. Pemulihan menurut waktu Tuhan. Asalkan saya tekankan pada dia. Percayalah kepada nama itu. Dan setialah. Kalau orang ini diberi janji, kalian menuruti orang yang memberi janji akan mendeklarasikan janjinya. Amin. Kedua, berterima kasihlah karena engkau ada sampai hari ini. Wah, dia ngomong puji Tuhan. Hari ini adalah hariku untuk Tuhan, Pak. Karena engkau saya ini lama menginjili saya. Tapi Injilnya tidak mempan. Saya ngomong bukan Injilnya tidak mempan. Karena waktunya belum sampai. Sekarang waktunya untuk engkau percaya kepada nama Yesus. Maka engkau akan dipulihkan. Amin. Setelah itu saya tinggal. Di dalam hati saya di kamar berkata, Tuhan, hamba-Mu hanya melakukan tugas yang engkau mau. Biarlah roh-Mu yang kudus akan menyertai dia. Dan bimbing dia ke jalan-jalan-Mu seperti yang engkau janjikan. Supaya apa yang engkau janjikan, yaitu pemulihan. Jadilah supaya nama-Mu dibawa ketarakan dan nama-Mu dimuliakan. Amin. Ayat berikutnya. Roma 16. Roma 16 ayat yang ke-20b. Perhatikan.
kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Waktu itu saya juga katakan pada dia, kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus hari pagi ini menyertai kamu. Kembali ke kamu kalau kamu mau dibolehkan. Turuti. Demikian juga yang Tuhan mau kepada semua jemaat ini. Kasih karunia Tuhan di tahun 2025 ini sangat melimpah. Jangan kita mendengar kata para ekonom. Kita diminta oleh Tuhan jangan mendengar kata orang politikus. Kalau mereka mengatakan tahun 2026 adalah tahun yang sangat sulit. Di dalam hati saya selalu saya katakan, tidak, dalam nama Yesus aku tolak. Karena di sini dikatakan, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai semua jemaat ini. Oh, luar biasa. Ini firman loh, bukan saya. Kalau firman yang berkata, kalau kita tidak mengaminkan, kita rugi. Ayat 20a. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Saya merenung sejenak. Kenapa Tuhan? Segera kuasa dari Allah akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Sering kita ini kemana-mana setelah mendengar dari kata orang bahwa tahun 2026 adalah tahun kehancuran. Itu bujukan kata si iblis. Memang dia adalah perusak dan pembinasa. Maka Tuhan tangkal. Melalui Rasul Paulus dia berkata, semoga Allah kita di dalam Yesus itu adalah damai sejahtera segera akan menghancurkan kuasa yang selalu mengintimidasi engkau. Jangan ada jemaat yang saat ini hadir. Wah, tahun 2026 usahaku akan mengalami kesulitan. Usahaku akan mengalami stuck keuangan. Dalam nama Yesus Tuhan berkata, semoga sumber dari kemenangan dari Allah selalu menghancurkan pikiran kita yang negatif. Kita harus kembali ke firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, sumber damai sejahtera. Berarti sumber kesejahteraanmu bukan di dalam kata iblis. Melainkan sumber kesejahteraanmu, kesehatanmu, keuanganmu ada di dalam nama Yesus. Amin. Maka terjadilah tahun 2026. Saya ini sebelum menyampaikan firman, selama 2 minggu saya berdoa. Apa yang kau ingin sampaikan pada jemaatmu di gereja-gereja di Surabaya? Tuhan katakan, jangan engkau biarkan jemaatku ketakutan menghadapi tahun 2026 seperti kata para ekonom, seperti kata para fanatik politik. Tetapi katakan, aku Yesus Allah yang kau layani. Aku tidak pernah meninggalkan jemaatku. Amin. Di tahun 2026 sampai kapan kita ada di dunia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan dengan setianya akan mengawal perjalanan kami di tahun 2026 sampai kita semua dipanggil oleh Tuhan. Ayat berikutnya, bagian yang ketiga. Kejadian 26.
dalam pergumulan. Taat dan percayalah pada Tuhan untuk menghadapi persoalan supaya hidupmu berkenan dan diberkati. Mari saya ajak membuka Kejadian 26 ayat 1 sampai yang ketiga A. 26 ayat 1 sampai yang ketiga A. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Ishak ini mengalami paceklik di negerinya. Tetapi paceklik itu bukan hanya kejadian di zaman Ishak. Di sini dikatakan kelaparan di negeri ini bukan yang pertama, tetapi sejak zaman Abraham sudah berulang kali terjadi paceklik atau sulit ekonomi seperti yang saat ini. Kalian tidak boleh melihat perusahaan pada kolab, banyak karyawan di PHK. Tetapi biarlah kita selalu berpegang pada firman Allah yang hidup, yaitu bukan roh ketakutan. Maka Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Kenapa Ishak tidak diizinkan pergi ke Mesir? Bapak Ibu semua tahu, Mesir adalah pusat penyembahan berhala. Orang yang mengenal penyembahan berhala tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan. Karena itu merupakan satu kebencian di hadapan Allah. Sekalipun diampuni, akan mengalami buntutnya. Saya ini melayani banyak orang yang latar belakangnya penyembah berhala. Ending dari seluruh kehidupan mereka, ada saja masalah yang mengerikan yang terjadi. Saya pernah bersaksi mengenai adik saya kan. Bapak Ibu ingat ya. Adik saya ini dari anak sekolah minggu. Ini saya cerita dengan saudara kandung saya. Kalau saya cerita orang lain saya dosa. Karena ngerasani. Ini saya kesaksian mengenai adik saya. Dia ini dari sekolah minggu taat cinta Tuhan. Hidupnya diberkati. Setelah diberkati, dia mulai mengenal ilmu ini, ilmu itu. Ending akhir, segala sesuatu difokuskan akan kata melihat. Pada suatu hari, waktu itu saya tinggal di Surabaya. Saya waktu pelayanan ke Jawa Tengah, Tuhan ngomong pada saya sampai kaget. Beritahu adikmu, ingatkan dia untuk kembali kepadaku, kata Tuhan. Kalau tidak, sekali, dua kali, saya ingatkan dia. Hei, bertobatlah. Jangan mengikuti jalan kegelapan, yaitu menghina Allah di dalam Yesus Kristus. Engkau tahu siapa Yesus, saya ngomong gitu. Dia memaki saya. Kamu hamba Tuhan, jangan urusanku. Tuhan ngomong tinggalkan. Pada suatu hari yang ketiga kali saya melayani di Jawa Tengah,
Tuhan ngomong yang terakhir. Sampaikan sebelum saya bertindak. Wah, waktu saya mendengar ini saya takut Bapak Ibu. Karena ini saudara kandung saya. Saya sampaikan bertobat toh. Kalau tidak Tuhan akan memusuhi engkau. Wah, dia dengan keras membantah dan memaki saya. Kamu pendeta jangan urusan be aku. Tuhan ngomong tinggalkan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah itu saya pulang ke Surabaya, saya berangkat pelayanan ke Banyuwangi. Baru semalam saya pelayanan di Banyuwangi. Saya mendapat berita. Adik saya digeser oleh kereta api Argo Anggrek dalam satu mobil. Drivernya sama anak yang paling dia cintai. Waduh, saya mendengar ini. Tuhan, kenapa engkau izinkan? Tuhan ngomong, barang siapa menghina aku tidak akan memberi pengampunan. Bapak Ibu tahu kejadiannya. Dia digulung kereta api ke 50 meter dibuang di pinggir sungai. Kaki ini digulung plat dari mobil itu sendiri. Waktu dibuka tidak bisa karena plat mobil. Akhirnya sama tukang orang-orang di desa yang nolong diambilkan geraji kayu. Dipotong tulangnya. Mukanya hancur dengan puluhan jahitan. Waktu saya mendengar ini hati saya menangis. Maka Tuhan selalu mengingatkan saya. Kuduskanlah aku. Karena aku segalanya. Kepada siapapun yang selalu taat dan cinta akan rohku yang kudus. Aku selalu ada di dalam kehidupan mereka. Di tahun 2026 pun Tuhan berkata, aku akan memberkati seluruh gereja dan jemaatku, termasuk gereja ini. Jadi apapun yang kita hadapi, biarlah kita semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Bahkan ayat 4, mari kita perhatikan. Apa janji Tuhan kepada orang yang taat dan menuruti firman Allah? Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kenapa Indonesia tetap diberkati? Rahasianya Bapak Ibu tahu? Karena ini. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu seluruh bangsa di bumi mendapat berkat. Indonesia kenapa sampai hari ini tetap diberkati? Karena banyak anak-anak Tuhan tetap berdoa untuk Indonesia. Berarti kalian di hadapan Tuhan seperti permata-permata yang sangat berharga. Kalau kalian dijadikan permata-permata yang berharga. Kalau kita tidak menyayangi kasih sayang Tuhan yang menjadikan kita permata. Itu salah kaprah tindakan kita. Amin. Apapun yang dihadapi di tahun 2026. Jangan pernah ada di antara jemaat ini yang berpikir meninggalkan Tuhan. Di luar Tuhan Bapak Ibu. Saya perhatikan bagian yang kedua. Di luar Tuhan. Khususnya orang yang dahulu percaya akan Tuhan, tapi sekarang melawan perintah firman Tuhan, banyak yang saya layani.
Pak, kenapa segala usaha yang aku usahakan selalu tidak berhasil? Tanda seru. Perhatikan ini. Saya hanya bisa satu yang saya katakan. Minta ampun be Tuhan. Tetapi kepada barang siapa di saat keadaan sulit seperti ini tetap menomorsatukan Tuhan. Bagi Tuhan untuk memberkati seluruh jemaat ini dengan limpah yang luar biasa. Tidak ada yang tidak bisa. Amin. Satu pengusaha tutup tahun kemarin. Sebelum tutup tahun dia kirim WA pada saya. Dan kirim sesuatu. Pak Yosua, tolong dukung doa. Ada apa Pak? Saya pikir ada masalah. Tidak Pak. Saya akan weekend bersama seluruh keluarga ke Eropa. Oh, di Paris setengah bulan. Di saat ekonomi sulit seperti ini. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Amin. Kemarin waktu pulang berapa hari yang lalu saya telepon. Pak, gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan Pak. Kita diberkati Tuhan ke suatu tempat di Paris ini. Dia cerita berkatnya luar biasa. Ternyata di dalam Tuhan tidak ada kata sulit. Amin. Di saat seperti ini, satu keluarga ke Eropa, Paris itu tidak main-main Bapak Ibu. Itu euro. 20.000 per 1 euro. Satu keluarga setengah bulan di Paris itu ngodewe. Dia tetap ngomong, dia memang Allah yang hidup. Kepada orang yang selalu pegang firman Tuhan. Karena yang ada di dalam dirimu bukan roh ketakutan. Bukan roh kemiskinan. Tetapi roh berkat dan sukacita. Di tahun 2026 pun. Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat ini. Apapun yang kau hadapi. Sujud, syukur, sembah Dia. Itu bukan 1-2 orang yang memberikan kesaksian pada saya. Pak, kalau bukan Tuhan, pekerjaanku tidak akan lancar ekspor ke Eropa dan Amerika dan Jepang. Ini banyak dari mereka karena saya diizinkan Tuhan melayani banyak pabrik-pabrik. Tuhan selalu menyatakan kemuliaannya melalui anak-anak Tuhan yang setia. Demikian juga Tuhan mau mendengar kesaksian dari jemaat di gereja ini. Bahwa Dia hidup. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Saya akan ajak lihat lagi sampai di mana Tuhan akan menyertai kalian. Yesaya 46. Yesaya 46 ayat yang keempat. Kita perhatikan sampai di mana Tuhan menyertai kalian. Bukan hari ini, bukan besok. Mari kita lihat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Oh. Sampai masa tuamu, Dia tetap Dia Allahmu yang dahsyat. Katakan amin. Dan Dia akan menggendong kalian semua. Sampai rambut kita nanti putih, Dia tetap menggendong.
Ini janji Allah kita yang besar. Bukan Allah yang sembarangan. Ayat berikutnya. Aku telah melakukannya. Dan mau menanggung kamu terus. Siapa yang tidak pernah merasakan Tuhan melakukan yang terbaik untuk kalian? Tolong angkat tangan. Saya kira enggak ada. Amin. Bahkan Dia yang akan menanggung hidupmu. Sampai kita semua kembali ke kerajaan Allah. Puji Tuhan. Bagian yang keempat. Yohanes pasal 16. Dalam pergumulan, jangan takut dengan masalah yang ada. Sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa dunia. Amin. Allah kita memang benar telah mengalahkan kuasa dunia. Bukan dari mulut saya yang ngomong, saya kenalkan firman-Nya. Mari kita lihat Yohanes 16 ayat ke-33. Ayat terakhir dari firman Tuhan pagi hari ini. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, kata Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, garis bawahi. Aku telah mengalahkan dunia. Oh, Allah kita bukan Allah sembarangan, Bapak Ibu. Dan semua jemaat ini telah banyak mendengar kesaksian. Melalui berita di TV, melalui berita di HP. Maupun kita bisa baca berapa banyak Tuhan menyatakan mujizatnya. Di antara kita, ayat 33 berkata, semua ini kukatakan kepada semua jemaat ini, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Kalau kalian tekun, taat, setia sampai akhir. Ini janji Allah, bukan saya. Kata aku huruf besar, itu Allah Yesus yang berbicara. Dan ayat berikutnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Betul. Penganiayaan yang bagaimana? Kita di dalam Tuhan tidak boleh ikut hidup sembarangan. Amin. Hidup dalam perzinahan. Hidup dalam perjudian, hidup dalam minum-minum, yang sembarangan, itu teraniaya. Kenapa? Karena seolah kita diberi batas oleh Tuhan, tidak hidup bebas seperti orang dunia. Amin. Arti kata ayat itu. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kata Tuhan, kuatkanlah hatimu. Apapun yang kalian hadapi. Apapun yang kalian alami. Yang baik maupun tidak baik. Di saat kekurangan, di saat kelebihan. Tuhan berkata dan berfirman hari pagi ini. Kuatkan rohmu tetap di dalam Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Kenapa? Kata Yesus lagi, aku telah mengalahkan dunia. Berarti ada jaminan kemenangan. Di tahun 2026, kita bukan sendiri. Di tahun 2026, Tuhan ada di dalam keluargamu. Tuhan ada di dalam tokomu. Tuhan ada di dalam pekerjaanmu.
Tuhan ada di dalam kesehatanmu. Tuhan ada di dalam pendidikan anak-anak. Karena semua kuasa jahat di dunia ini telah tunduk di telapak kaki Yesus. Itu jaminan untuk kita orang percaya. Sekali lagi, sebelum saya doa, saya ajak semua jemaat ini berkata di dalam dirimu, aku akan tetap pegang nama Yesus. Karena di dalam dia ada roh kebenaran dan hidup, bukan roh ketakutan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, firman-Mu yang singkat penuh ketidaksempurnaan telah hamba sampaikan sebagai pesan yang telah Engkau ingin sampaikan. Bahwa di tahun 2026 khususnya untuk orang-orang percaya dan yang percaya dan tetap berpegang pada firman Tuhan. Mereka tidak pernah aku tinggalkan. Mereka akan selalu mendapatkan kemenangan. Dan mendapatkan anugerah yang terbaik yang sudah aku sediakan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam segala sesuatu kesibukan aktivitasmu. Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau. Jangan mendengar kata orang dunia. Jangan mendengar kata para ekonom. Jangan mendengar kata bisikan iblis. Tetapi ingat, aku, kata Yesus, telah mengalahkan kuasa dunia ini. Tuhan, sekali lagi hamba serahkan semua jemaat-Mu GAB, Jemaat Imamat Rajani di Tegal Sari ini. Dan semua hamba-hamba-Mu dan pelayan-Mu dan Ibu Gembala Sidang yang Kau kasihi. Berkati mereka. Dengan segala anugerah-Mu. Limpah dan luar. Karena di Yohanes pasal 16 ayat 1 berkata. Semuanya ini, kata Yesus, kukatakan kepadamu. Supaya kamu jangan kecewa. Dan menolak aku, kata Tuhan. Tuhan tolong. Beri roh keteguhan. Yaitu roh kehidupan. Tetapi roh kehidupan di dalam engkau. Ada di dalam roh jiwa seluruh jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu Allah baik di tempat ini. Untuk menghadapi tahun ini. Sampai penghujung tahun. Bahkan sampai kita semua dipanggil Tuhan. Tuhan memberikan janji. Aku yang menyertai engkau. Janganlah takut. Terima kasih Bapak. Pesan firman-Mu telah hamba sampaikan. Jadilah yang terbaik menurut kehendak-Mu kepada seluruh jemaat dan gereja-Mu ini. Terima kasih. Segala puji, syukur dan hormat dan kemuliaan kami naikkan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Shalom. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara paham? Saudara ngerti? Kalau enggak ngerti nanti season 2, saudara jangan pulang. Suruh khotbah lagi nanti Pak Oscar.
Pak Yosua. Ya, saudara saya simak tadi, Tuhan kita itu Tuhan Allah yang baik. Amin. Percaya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saudara percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Tadi sudah diceritakan semuanya. Ya, kebesaran Tuhan. Sekarang Tuhan tanya, ya, atau Tuhan perintahkan, kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Sekarang saudara mau enggak? Saya tanya, sekarang saya yang tanya. Saudara mau diberkati Tuhan? Pasti mau, semua mau. Saya pun juga mau. Diberkati Tuhan, dipulihkan keluarga, dipulihkan usaha, dipulihkan kesehatan, semuanya baik. Pasti semuanya mau. Tapi saudaraku, ada tanda bintangnya. Tuhan mau, sekali Yesus tetap. Jangan hari ini mengaku Yesus, besok yang lain-lain. Atau hari Minggu aku ikut Yesus. Hari Senin sampai Sabtu aku ikut yang lain-lain. Puji Tuhan. Kalau hambanya Bapak Yosua Hadi memberikan kesaksian ya tentang adiknya tadi yang diceritakan. Ya, karena dia menyimpang dari jalannya Tuhan. Ya. Dan Tuhan itu benci kepada berhala-berhala. Karena berhala-berhala itu ada iblis. Ya. Ayo saudaraku. Seperti pujian tadi juga tidak ada konformasi antara WL dengan hambanya Bapak Yosua Hadi. Sekali Yesus tetap Yesus apapun keadaan kita. Tuhan tuh tuntut kita tuh kita harus setia dan taat. Karena Dia itu setia dan taat juga kepada kita. Ya. Dia taat itu maksudnya dia tuh kalau dia berjanji, dia tuh pasti genapi. Enggak kayak manusia ya tadi dikatakan ya. Kalau manusia bisa belenjani, bisa bohong gitu loh ya. Hari ini ngomong ya, besok oh enggak gitu, bisa gitu. Ya, tapi Tuhan itu enggak. Tuhan tuh setia. Janjinya tuh ya dan amin. Dan Tuhan menuntut kepada kita juga. Kita harus setia sama Tuhan. Ya. Jangan cuma enak itu. Nek terima berkatnya, ya Tuhan, aku berkat, ya aku mau ikut Tuhan. Dengan dalam keadaan di bawah, keadaan mungkin kesulitan. Dari ini Tuhan itu baik. Ndi wujudnya kok sekarang aku koyok ngene. Itu namanya enggak setia. Kalau ada peribahasa katakan, habis manis sepadi uang, mau enaknya doang. Enggak mau, enggak enaknya enggak mau. Itu namanya enggak setia. Ya. Ayo saudaraku. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mendeklarasikan bahwa kita ini pengikutnya Kristus, anaknya tuh Tuhan. Anak itu apa anak iblis? Halo, soalnya ada dua loh. Nggak ada pilihan yang lain. Pilihannya cuma dua. Anak Tuhan apa anak iblis? Ayo, pilih mana? Ah, pinter. Pasti kita pilih anak Tuhan. Nah sekarang nek mau jadi anak Tuhan itu ya mestinya kita selayaknya seperti Bapak kita. Tuhan Yesus kan begitu kan? Iya toh? Atau nek saudara memilih aku anak iblis, ya sikap lakunya kayak iblis itu tadi. Ya. Ayo saudaraku, selama Tuhan memberi kita kesempatan, jangan sampai seperti yang dikesaksikan oleh hambanya Bapak Yosua Hadi tadi. Adik kandungnya sendiri. Ya. Jangan sampai itu terjadi baru kita, ya Tuhan ampuni aku Tuhan.
Terus kadang ngalami gak enak saudaraku. Tapi kalau saat ini kita masih sehat, kita masih bisa beraktivitas, kalau kita dengar firman Tuhan, dengar nasihat siapapun itu, ya, sadar, bertobat, ya, supaya kita tidak mengalami yang tidak enak. Jadi seperti yang disaksikan oleh hambanya Bapak Yosua tadi adiknya. Ya, kita mengalami kayak begitu rupa. Kalau enggak mati itu puji Tuhan. Karena apa saya bilang gitu? Karena masih dikasih kesempatan Mbak Tuhan. Ya toh, suruh bertobat gitu loh. Nah itu sudah katakan kecelakaan itu mati. Ya sudah enggak bisa bertobat, enggak bisa memperbaiki hidup. Enggak bisa, sudah tinggal totalan ketemu Mbak Tuhan. Apa yang kamu lakukan selama di bumi? Tak kasih kesempatan. Dikasih buku petunjuk. Ya, dikasih apa perintah-perintah. Semuanya itu ada. Tuhan itu tidak cuma melarang doang. Semuanya itu ada panduannya, dikasih tahu. Lewat firman Tuhan. Tapi kita nih sing apa? Enggak menghargai. Kitanya apa? Sing milih jalannya dewe. Ya. Pilih jalan sing gak enak, ya. Akibatnya apa? Resiko ditanggung, resiko ditanggung penumpang, resiko tanggungan dewe, kata ya. Ya, ayo saudaraku, selama Tuhan memberi kita kesempatan, ayo bertobat, amin. Ojo santai-santai lagi. Kita sama Tuhan harus sungguh-sungguh. Jangan santai-santai lagi. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Ya, ayo kita akan akhiri pada kita pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Amin. Menyadarkan kita. Ya, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi kita. Sehingga Tuhan menasehati kita, menegur kita. Tuhan mendisiplinkan kita karena Dia baik. Tuhan mau supaya kita tidak binasa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan pujikan. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, kami memuji, menyembah Engkau, kami bersorak-sorai, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan Engkau bertata di atas pujian kami. Dan firman yang telah sampai kepada setiap kami, firman itu yang mengubah hidup kami. Firman itu bekerja di dalam hidup kami. Firman-Mu menasehati kami. Firman-Mu menguatkan kami.
firman-Mu Tuhan. Tuhan mendisiplinkan kami sebab Engkau Tuhan Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab kami pulang membawa sukacita. Kami membawa kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi kami, Roh Kudus itu yang akan bekerja, Roh Kudus itu yang memampukan kami, menuntun kami, membawa kami terus masuk di dalam rencana-Mu, berjalan di dalam jalan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya seperti Tuhan sudah menyertai kami sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Begitu juga anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan sampai di rumah mereka semuanya dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan minggu depan untuk kembali kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Akan hamba-Mu Tuhan buat Bapak Ibu Tuhan Yosua Hadi, kalau besok akan kembali ke Semarang, Tuhan Engkau menyertai di dalam perjalanannya. Beri kekuatan Tuhan, Engkau melindunginya sampai di rumah di Semarang. Selamat sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu yang sudah melayani di pagi hari ini. Baik itu WL, hamba-Mu yang WL musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Tuhan, hamba-Mu yang sudah Tuhan melayani penerima tamu. Baik juga Tuhan tim multimedia. Tuhan baik jemaat-jemaat kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Tidak ada satu pun yang terlewati. Engkau melawat dan menjamah kami semuanya. Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan menabur, Tuhan Engkau berkati taburan kami Tuhan. Kami mau menabur dengan tulus, dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas kami semuanya. Dengan berkat rohani, berkat jasmani itu melimpah di dalam hidup kami. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang Kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan menerima katakan. Amin. Silakan duduk, kita dengar pengumuman dulu.